And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And King of all days, oh so highly exalted. Shalom, puji Tuhan, hari ini sangat luar biasa sekali. Tanggal 9 Agustus 2020, kita boleh bersama-sama lagi beribadah secara online, itu karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kita boleh ada bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, penuh kemenangan, penuh sukacita, dan tentunya ini karena penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama mengeklikkan hati kita kepada Tuhan kita yang begitu baik. Dan kita akan beribadah diawali dengan doa yang akan dipimpin Ibu Gembala, Ibu Esther Suryaningsih Ginting. Kepada Ibu Gembala dipersilakan untuk memimpin kita semuanya dalam mengawali doa hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita sebentar akan bersama-sama beribadah dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau boleh himpunkan kami kembali dalam ibadah pagi hari, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan, sebelum kami datang menghampiri Engkau, Engkau akan basuh setiap hati kami, Engkau akan layakkan kami, kuduskan kami. Ampuni segala kekurangan, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan saat ini sebentar kami akan bersama-sama memulaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Engkau akan urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada. Engkau akan singkirkan, halaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Engkau akan tutup bungkus jalannya ibadah pagi hari ini dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami yang hadir, kami yang beribadah, apapun yang kami bawa di hadapan Allah, Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang akan mengangkat setiap masalah persoalan kami dan Engkau gantikan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kemenangan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kita mau bersama-sama untuk menyatukan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama datang di hadapan-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karunia-Mu. Kami menang di dalam-Mu Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Haleluya. Hati kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Saya percaya semuanya semakin bersuka cita karena kita masuk dalam penyembahan dengan penuh kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Baik, tentunya di saat pandemi seperti ini ya, kita dirubah, harus mengikuti perubahan yang memang mau gak mau harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan yang akan menyertai kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita katakan bahwa kita semakin cinta dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Haleluya. Yang bersuka cita boleh bertepuk tangan di hari ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta, amin, semua cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Begitu kita cinta Yesus dan Yesus cinta kepada kita. Luar biasa. Bahkan karena cinta Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Memberikan kita kekuatan yang baru. Melalui setiap kebenaran firman-Nya yang saat lagi akan kita terima. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita buka hati kita, pikiran kita. Untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan pernah takut karena Tuhan senantiasa beserta kita. Haleluya. Dia yang memegang tangan kita ketika kita menyerahkan tangan kita kepadanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau
Kami tidak pernah takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami. Sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang saat ini dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, katakan bahwa kita tidak akan pernah takut di dalam Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ku tidak takut. Engkau mendengar ucapan kami Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, amin. Engkaulah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Dia yang memegang tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, kami menang bersamamu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Rasakan yang Anda ucapkan dengan tangan kananmu. Amin. Engkau yang memberi kemenangan. Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Lebih lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, dan kami undang Ibu Gembala, Ibu Esther untuk berdoa untuk firman dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan ini boleh menjadi kesukaan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kemenangan demi kemenangan itu yang akan terjadi pada pagi hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Eko akan bukakan setiap hati pendengaran kami untuk kami menerima akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah ini datangnya daripada Tuhan. Eko akan memakai mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali ya. Di mana sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia dan kita sudah meninggikan. Saya percaya hadirat Tuhan saat pagi hari ini bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan kembali. Pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Allah, yaitu menang atas penderitaan. Menang atas penderitaan. Nah, saudaraku, penderitaan adalah sebuah kenyataan dalam hidup yang tentunya tidak bisa kita tolak. Ya, penderitaan itu memang sebuah kenyataan dalam kehidupan manusia. Dan kita tidak bisa menolak penderitaan itu dalam hidup kita. Menghindari penderitaan itu adalah suatu hal yang bodoh tentunya. Karena penderitaan itu memang tidak bisa dihindari dari setiap kehidupan manusia. Banyak kejadian yang mungkin kita alami. Banyak penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami. Ya, berbagai macam contoh tentang penderitaan-penderitaan, kejadian-kejadian hidup yang tidak enak yang kita alami. Mungkin salah satunya kita sedang menghadapi kerugian di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Kita juga sedang menghadapi kekacauan di dalam rumah tangga kita. Ya. Ada juga anak-anak yang mungkin mereka kurang beruntung. Mereka kurang beruntung karena mungkin ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Ataupun mungkin mereka sedang mengalami kecacatan. Sehingga banyak juga anak-anak mereka yang terjerumus di dalam narkoba dan lain sebagainya. Ada juga kalau kita lihat, kita temukan di raut wajah-wajah orang yang kita cintai, di mana ada di antara mereka, dalam keluarga mereka yang mungkin terkena sakit. Ya.
Mereka mengalami sakit stroke, mereka mengalami sakit kanker, mereka mengalami sakit jantung. Sehingga ketika kita perhatikan wajah mereka memancarkan wajah yang putus pengharapan, putus asa, tidak ada harapan. Mereka bingung terus harus bagaimana. Belum lagi saudaraku, ditambahi dengan berita-berita yang kita lihat, baik di berita-berita koran, di tayangan televisi, adanya bencana-bencana yang terjadi, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa. Sehingga mereka banyak yang merasa kehilangan dari anggota keluarganya. Mereka juga merasa kehilangan harta benda yang mereka memiliki. Sungguh itu adalah menimbulkan kerugian yang besar yang dihadapi manusia. Ya, banyak sekali yang kita dengar. Belum lagi ditambahi dengan adanya perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku di Alkitab kita juga bisa melihat ada banyak mereka yang mengalami penderitaan. Contohnya di dalam firman Allah di mana ada Paulus. Dia juga mengalami penderitaan. Yohanes Pembaptis dia juga mengalami penderitaan, ya. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa kita hindari. Sebab itu saat pagi hari ini saya mengajak setiap jemaat GPDI Getsemani untuk menatap penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Menatap penderitaan itu bersama dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Dan kalau kita menghadapi penderitaan bersama dengan Tuhan, pasti kita juga bisa menghadapi itu semua. Kita akan baca Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Iya, inilah yang Paulus nyatakan dari dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini tentang menang atas penderitaan. Menang atas penderitaan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari hidup yang menghadapi penderitaan. Yang pertama saudara, ada sebuah misteri di dalam penderitaan. Ada sebuah misteri dalam penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Siapapun itu. Latar belakang apapun itu. Tidak peduli baik latar belakangnya itu apapun. Baik dalam status sosial juga, ya. Mungkin orang itu mempunyai status sosial yang tinggi atau status sosialnya rendah. Ya. Namun penderitaan itu tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita. Penderitaan itu akan menghantam kepada setiap siapapun itu. Kita melihat saudaraku bagaimana Ayub. Ayub dikatakan di sana di dalam firman Allah. Dia adalah seorang yang saleh, jujur. Saleh, jujur,
takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Kurangnya apa saudara? Kalau kita perhatikan, dari ketika saya katakan taat kepada Tuhan, itu berarti sudah mencakup semuanya. Apa yang dilakukan oleh Ayub. Tapi kok bisa dia mengalami musibah. Musibah yang dia alami, semua hartanya habis, semua keluarganya dan anak-anaknya habis, saudaraku ya. Keluarga, anak-anaknya habis. Bahkan tubuhnya pun mengalami sakit penyakit. Kita tidak bisa mengerti bagaimana Ayub yang begitu solehnya, yang begitu salehnya, dia pun bisa mengalami penderitaan. Kita melihat juga ada contoh bagaimana Paulus dalam surat Korintus, saudaraku. Dia adalah seorang yang giat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Dia adalah seorang yang mau mati untuk Tuhan. Tapi mengapa Tuhan izinkan Paulus ini dia mengalami penderitaan? Dikatakan ada duri yang menusuk, yang menggocoh dalam tubuhnya. Paulus saudaraku, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa Tuhan tidak melepaskannya, tetapi Tuhan itu bisa membebaskan dia. Luar biasa saudara. Firman Tuhan juga ada disampaikan contoh lain di sana, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau saudara perhatikan, Yohanes Pembaptis dialah yang menjadi pelopor pendahulu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dia yang membuka pintu jalan, dia membuka jalan, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Justru Yohanes Pembaptis dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya kepalanya pun dipenggal. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh hamba-hambanya yang ada di dalam firman Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam firman Allah. Salah satunya juga saudaraku Stefanus. Dia adalah orang yang begitu giat melakukan penginjilan. Tetapi Stefanus dia mati dirajam batu. Saudara, penderitaan adalah sesuatu yang seringkali tidak bisa kita pahami. Karena penderitaan itu adalah sesuatu yang merupakan misteri di dalam kehidupan seseorang. Ya. Sama seperti kehidupan kita sendiri saudara. Maka biarlah kita itu mau menerima penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Amin. Ya. Terima penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Seperti saat ini saudaraku yang sedang terjadi. Menghadapi virus corona saudara. Kita tidak pernah tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Tapi bukan berarti kita menerima lalu menyerah begitu saja. Tidak. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Banyak hal yang kita lihat sebagai protokol kesehatan yang ada. Yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Sebagaimana kita menerima gelap dan terang dalam hidup kita sehari-hari. Ada pagi, ada malam. Itulah kehidupan. Itulah bagian dari hidup ini saudaraku. Ya. Mungkin banyak orang percaya, orang Kristen yang terobsesi saudaraku dengan
Mungkin ketika mereka beranggapan, berpikiran, ketika saya jadi anak Tuhan, saya menjadi orang percaya itu, maka hidup saya akan selalu diberkati. Tuhan itu harus memberkati, semuanya lancar, semuanya enak, semuanya manis-manis. Tetapi saudaraku, kita lupa bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya tidak luput dari penderitaan demi penderitaan. Mari kita akan baca Alkitab kita. Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Nah, saudaraku, adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kalau kita itu bisa percaya dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Adalah kasih karunia kalau kita bisa menikmati segala kemurahan Tuhan, segala berkat Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Tapi saudaraku, adalah anugerah Tuhan kalau kita juga diizinkan Tuhan mengalami penderitaan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, jangan kita hanya merasa senang ketika kita menerima berkat yang enak saja. Lalu kita tidak senang dengan menerima keadaan yang tidak enak. Kita tahu bahwa semua itu adalah kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Ya. Banyak orang-orang yang beriman saudara, banyak hamba-hamba Tuhan juga, mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pun mereka mengalami penderitaan saudaraku. Ya. Banyak di antara mereka, kalau saudara perhatikan ada salah satu kisah seorang hamba Tuhan, ya, namanya John Sung, seorang penginjil dari Tiongkok saudara. Dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah seorang penginjil saudara. Tapi dia dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa. Kalau yang saya tahu dari berita-berita yang ada, orang yang sudah dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa itu ya dikira mereka ini orang yang apa ya? Yang jiwanya sakit. Mereka akan banyak mendapatkan suntikan untuk menenangkan pikiran mereka, ya. Karena memang di rumah, karena kami di Panti Werda ada lansia-lansia itu, mereka juga dikirim dari rumah sakit jiwa. Jadi kami tahu, nanti kalau di sini obatnya sudah habis, dibawa lagi ke rumah sakit jiwa. Dan mereka akan mendapatkan obat-obat dan mereka akan mendapatkan suntikan-suntikan yang akan menenangkan jiwa mereka, saudara. Nah, kalau yang ada seperti ini saudaraku, seorang penginjil yang tidak sakit tapi dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa, dia akan mendapatkan obat-obat penenang itu di dalam hidupnya. Lah, bagaimana? Justru mungkin bisa jadi malah menjadi lemah tubuhnya. Juga kita perhatikan Bapak Pendeta Yusuf Roni, ya, mungkin Bapak Ibu tahu, mendengar. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudaraku, dia dimasukkan ke dalam penjara karena keyakinan dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau menyadari bahwa penderitaan itu adalah sebuah misteri seperti kehidupan itu sendiri. Jadi, mari kita mau belajar untuk kita bisa menerimanya sebagai bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Amin. Ya.
Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan pagi hari ini. Menang atas penderitaan. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari hidup menghadapi penderitaan. Yang pertama, ada sebuah misteri di dalam penderitaan itu. Ada sebuah misteri yang tentu ada kalanya kita tidak bisa melihat dari misteri penderitaan itu. Tetapi yakinlah di balik semua itu Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan memberi kekuatan yang baru bagi setiap kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kembali, kemanakah? Kemanakah kami mencari Haleluya. kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Engkau. Kami perlukan Terima kasih ya Tuhan. keajaiban-Mu. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita memerlukan Tuhan dalam setiap langkah pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mampu menghadapi setiap persoalan, pencobaan yang kita alami. Kita tidak sanggup menerima setiap penderitaan yang kita akan alami. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Dialah sumber penghiburan kita.
Dialah sumber kekuatan kita. Dia yang akan memberikan kemampuan atas setiap persoalan, percobaan yang kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan bersama berdoa. Haleluya. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Kami perlu Yesus. Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami sudah memerlukan Engkau Tuhan. Berkatalah dalam hati kami. Berkatalah dalam hidup kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak bisa berjalan seorang diri ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau yang akan mengangkat dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan Amen. atas setiap masalah persoalan Amen. yang kami hadapi ya Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin hamba-Mu dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Tetapi Roh Allah yang akan menyempurnakan di dalam setiap hati kami. Seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Engkau akan tanamkan dalam hati kami. Sehingga firman Allah boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Haleluya Yesus. kami tidak berjalan seorang diri. Tetapi Engkau yang senantiasa akan menyertai setiap kehidupan kami Amin. Terima kasih. sampai Benar, selama-lamanya. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada, berkati seluruh majelis gereja, pengurus gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau akan satukan kami, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Haleluya. untuk tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai nafas akhir kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemerintahan kami, Ya Yesus. terutama pemerintahan Boyolali dan sekitarnya, di mana kami boleh berdiam di dalamnya. Terutama kalau saat-saat ini Tuhan, Kabupaten Boyolali sedang zona merah. Pandemi COVID-19, Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan turunkan roh belas kasihan-Mu kepada Boyolali yang kami cintai ini Tuhan. Sehingga Engkau boleh pulihkan Kabupaten Boyolali ini. Pulihkan setiap
anak-anak-Mu, mereka-mereka yang saat ini sedang terjangkit virus corona ya Bapa. Engkau akan memberi kesembuhan di dalamnya. Bahkan Engkau juga akan jauhkan dari bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Berikan kesehatan. Engkau akan berikan kekuatan. Sehingga kami dapat mengarungi kehidupan ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Dan doa kami, harapan kami, secepatnya kami boleh beribadah kembali di gereja, boleh bertemu satu dengan yang lainnya, boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan yang indah di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membawa setiap persembahan kami di hadapan Allah sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, Engkau berkati, sucikan setiap tangan-tangan yang akan terulur. Kami mau memberi bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukarela. Bahkan 1/10 yang akan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dari setiap penghasilan anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau akan memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat di dalamnya. Keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang indah gemilang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Tuhan akan balaskan dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan dalam setiap kehidupan kami pada sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau akan menyertai kami, apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami perbuat. Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua.